Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Halo Bang Moses. Halo, selamat Lebaran. Luar Niko. biasa, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir nih. batin Bang Moses. Kita sekarang udah ada di minggu ke-1-nya bulan Mei. Mei ya, Bulan Mei. Ini kan udah bulan-bulan ibarat kalau bicara sekolah ya, udah mau masuk sekolah nih Bang. Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ya kan. Untuk teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk, kita kali ini mencoba mengulik nih Nick, dari sisi pendidikan. Sesuai dengan tujuan dan visi podcast kita. Memberikan wawasan kepada teman-teman yang malas sekolah, ya enggak? Dengan canda. Karena gini, kemarin-kemarin sebelum puasa kan banyak sultan yang ketangkep. Banyak orang-orang kaya yang diudak-udak ya kan sama Dirjen Pajak ya kan. Kemarin juga sempat, kita nggak perlu lah sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu S1, nggak perlu S2, nggak perlu S3, bisa sukses kok. Ya tapi begitu. Nah, ini kayaknya relate nih. Jadi gue khusus mengundang teman baik gue dari best friend dari kuliah. Terus namanya Yoga. Salam kenal Yoga. Halo. Wih, suaranya berat ya nih kayak. Ini kayak koko-koko ini bukan sih? Koko-koko ganteng gitu yang ada di Instagram. Saya kira koko glodok. Ya enggak dong, udah gak zaman bos. Udah gak zaman. Halo Bang Yoga. Halo, gimana? Sehat semuanya. Mudik gak Bang kemarin Bang? Waduh, mudik kemana saya? Wah, siapa tahu staycation di Mandalika gitu. Waduh, belum dapat tiketnya nih. Nonton di rumah Bang, biasa. Lirik. Siap. Bikin popcorn ya kan, nonton di rumah. Oke, Bang Yoga, kalau boleh tahu background Bang Yoga sekarang kerja di mana Bang? Waduh, kalau kerja sih memang udah sekitar 5 tahun lah ya di perbankan ya. Oh, perbankan. Perbankan. Oke, swasta atau BUMN nih Bang? Kebetulan bukan plat merah. Wih, bagus. Jawabannya bagus ini. Yang menurut temen lo nih. Oh, udah berapa tahun Bang di perbankan Bang? Ya jalan, ya udah mau 5 tahunan lah ya. Oh, berarti lulus langsung kerja di sana? Enggak. Jadi waktu itu kan sama Niko tadi kan udah dikenalin ya. Bahwa kuliahnya di Depok City. Mungkin dulu Depok City. Dulu Depok Town, sekarang kalau Depok City ya. Udah naik levelnya, dari pagi sudah naik. Iya, berarti memang udah naik kelas gitu kan ya. Nah dulu waktu itu lulus, Niko masuk kerja. Kantor Sunter. Ya, saya lanjut lagi sedikit studi lah ya. Lanjut dikit, kayaknya belum puas gitu studinya lagi. Oh, lanjut lagi. Oh, langsung lanjut. Langsung lanjut ya. Jeda berapa bulan lanjut lah habis itu langsung gitu. Ambil S2 nih. Nah, S2-nya di mana sih Bang? Saya ke Salemba City kalau gitu. Salemba City. Lebih terpusat Bang. Terpusat ya. Banyak dokter-dokter ya di situ ya. Dokter. Wah, memang apakah ada motivasi lain ini? Ya mungkin berobat. Ya kan misalnya berobat dong. Di Salemba Bang? Iya di Salemba. Jadi kalau mau masuk tuh ada ruang lewatin selain ruang dokter ya. Ada ruang mayat juga. Terkenal. Jadi kalau kuliah jangan sampai malam-malam gitu kan ya. Itu ngambil apa Bang di Depok di Depok Salemba City itu? Oke, jadi saya waktu itu setelah dari Depok City ya, saya lanjut ke Salemba. Ya, jadi di kampus yang sama ngambil juga ekonomi, tapi dulu kan S1 kan accounting kan. Jadi kalau misalnya accounting itu kan istilahnya mikroeconomics ya gitu kan ya, istilahnya detail ya gitu ya. Jadi pengen yang lebih luas gitu kan ya. Kita jadi waktu itu ngambil manajemen gitu kan ya. Jadi ambil jurusan magister manajemen. Wih, MM ya. MM, jadi namanya sekarang ada MM belakangnya gitu kan ya. Bikin jus, bikin MM juice. Iya mahal sih, tapi enak. Kalau lu Bang, Bang Moses ambil S2 juga kalau nggak salah kan? Iya, cuman gua motivasinya dulu kan S1 cuma lulus IPK 2,77. Oke. Dengan masa studi yang cukup pendek 6 tahun. Itu 2,77 tuh tipis ya. Biasanya dulu kan masuk kantor Sunter itu ya kan harusnya 3,0. Oke. Karena saya interview di Depok City juga. Ada job fair nih di Depok City nih. Dikasihlah kesempatan karena waktu itu masih 275 tahun 2011 kalau nggak salah. Gue masuk terus gue mikirnya cuma gini nih. Kalau nanti ada karyawan baru pasti lebih pintar daripada gue dong IPK-nya dong. Pasti tanya, Pak Moses, salah gue jadi atasannya dia. Pak Moses dulu IPK berapa?
277. Wah, bapak bodoh atau enggak? Biasa banyak persepsi negatif. Makanya gue mau cuci. Betul. Gue mau cuci. Sama kayak Bang Yoga juga ngambilnya. MM Juice. Tapi bukan di Sudirman. Di Sudirman juga, cuman di sebelahnya lah, di Plaza Semanggi gue ngambil. Oke. Ngambil di situ. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Bang Yoga, kan kalau MM itu kan ada penjurusannya lagi kan? Iya. Nah, Abang ngambil penjurusannya apa kalau di Salemba itu? Oke, dulu kalau di MM itu yang paling ada 3 yang besar ya, cuman memang ada beberapa yang baru gitu kan ya. Yang pertama itu finance, yang kedua itu sumber daya manusia ya, atau apa human resource ya, SDM gitu kan ya. Terus? Tapi saya ambil ada marketing gitu kan ya. Serius lu? Iya. Ambil marketing? Gokil. Jadi waktu itu memang kan kalau accounting itu kan udah berhubungan dengan angka dan hitungan dan apa namanya pembukuan gitu kan. Kalau ke finance lagi kayaknya hanya komplement atau tambahannya itu mungkin tidak sesignifikan kalau misalnya ngambil yang lain gitu kan yang baru. Maka itu ngambil yang sifatnya lebih general gitu ya, apa yang lebih keluar gitu kan ya. Yaitu marketing gitu kan ya, gitu sih. Oke, jadi nambah wawasan baru Bang Moses. Iya, karena jarang menurut gua yang kayak gua nih, sotoy ngambil finance. Dari teknik industri. Oh, dari teknik industri. Yang ekonomi bisnis dan akuntansi bisnisnya dapet C, ngambil finance. Kan kurang ajar kan orang-orang kayak gitu kan, kayak gue kan. Tapi kalau marketing menurut gue itu ilmu yang hampir semua industri kepake ya Bang ya? Kepake karena memang luas sih. Memang marketing itu nggak cuma kita memasarkan produk sih. Itu kita mulai dari merancang dan mendesain produk itu sampai akhirnya produk itu bagaimana bisa diterima di market gitu kan. Jadi kita bikin suatu produk tuh kalau bisa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh market gitu kan ya. Jangan asal kita mau bikin suatu produk tapi ternyata produk tersebut tuh akhirnya gagal atau tidak berhasil di lapangan gitu sih. Itu nih. Nah lu sendiri gue tanya sekarang. Kayak pasti pakem-pakem ya, accounting sampai dapat sertifikat kan lu? Iya, gue belum sempet lah ngambil S2 kan. Tapi kemarin habis lulus S1, bokap gue bilang coba ambil CFA. Gitu itu apa kan. sih? Charter Financial Analyst. Charter Financial Analyst. Financial Analyst. Ngomongin duit lu juga ya. Jadi memang pada saat itu bokap gue kan melihat kayaknya kalau lulusan atau pemegang charter CFA itu masih dikit gitu kan di Indonesia. Sementara secara gelar itu cukup terpandang gitu. Sangat. Jadi gue disuruh coba aja ikut level 1 karena dia ada 3 level kan. Iya, awak juga tahu tuh kalau lagi belajar itu. Kalau sekolah magister itu kan biasanya kan dia terpaku pada SKS kan. Ya. Nah kalau kita tuh pada level, jadi ada 3 level ya, kalau lulus 3-3-nya baru dinyatakan bisa mengajukan untuk gelar. Jadi belum pasti lulus 3 ujian langsung dapat gelar Bang. Ada syaratnya lagi gitu. Dia harus 4 tahun pengalaman kerja yang berhubungan sama sertifikasinya gitu. Jadi ya udah, gue ngambil itu. Lo jangan sosok merendah ngejelasinnya sama gue. Lo udah level berapa? Iya, alhamdulillah udah lulus Bang. Iya, iya kan? Mantap kan? Hoki lah. Tapi kalau Niko di kampus, kalau gue boleh tahu dikit nih, biar anggap aja Niko nggak ada ya. Segetol ini nggak sih waktu kuliah? Ya layak lah ya dapat. Tapi justru kalau nggak lulus itu kita berpertanyakan gitu. Kok heran kok nggak dapat gitu kan? Jadi kalau gue misalnya nih temenan sama lo di angkatan, dia yang paling getol banget akademisnya ya, berarti ya? Wah sebenarnya sih kita ngomong getol sih getol ya. Cuman dia tuh Niko tuh mungkin balance ya. Mungkin jadi role model kita juga gitu ya. Jadi role model. Jadi nggak cuma terpaku pada akademis gitu ya. Tapi yang non akademis gitu kan, yang sifatnya hobi, yang sifatnya kita bisa kalau misalnya memang kenal Niko secara personal gitu kan ya, itu boleh lah nanti kita turunkan juga, kita aja nah kalau lu mau udah gede, nah contoh Om Niko ini. Om Niko. Cuman gue mau kulik lo dulu, bodo amat ada temen lo di sini gue buka ya. Nah, Yok, kalau misalnya yang lo denger nih angkatan lo di Depok City itu, yang udah CFA level 3 baru Niko doang. Waduh, saya yang lain gak pernah kedengeran tuh masalahnya tuh. Tapi baru Niko yang ada di civiling ini aja ya kali. Waduh, itu memang langka sih itu. Langka sih. Emang gak mudah kan dapetinnya kan. Oh iya, gitu kan, iya. Jadi niat aja kayak gak cukup deh. Iya benar. Selain niat dan modal ya kan, itu gak cukup tuh sebenarnya nih. Karena waktu pas gue ngambil finance juga di Semanggi City itu, dia ada yang ngasih tahu juga, Ses lo kalau mau udah lulus MM Finance, lo ngambil CFA level 1, level 2, level 3 kan. Gue aja ngeliat yang level 1, mati lah gue ini. Gak bakal bisa gue kayaknya. Cuman memang tergantung pretensi ya nih kayak. Betul. Pretensi. Nah kalau Bang Yoga sendiri nih, berapa tahun Bang S2 Bang kalau boleh tahu Bang? S2 ya, S2 itu sebenarnya standarnya adalah 1,5 tahun. Betul. Gitu kan ya. 1,5 tahun. Betul. Kebetulan.
Saya pas 1,5 tahun. hampir lewat gitu kan ya. cuman kan kalau nambah 1 semester lagi kan ada itunya kan ya. Ada tambahannya gitu kan ya. Ada tambahannya semesterannya gitu kan ya. Yang which is kita tahu kalau misalnya S2 sama S1 tuh pasti lebih tinggi yang S2 gitu kan ya. S1 semesternya. Jadi mau nggak mau dikejar, dikebut, nggak mau tahu pokoknya harus lulus tepat pada waktunya gitu kan ya. Gitu kan ya. Karena nambah 1 semester lagi selain buang waktu tapi juga buang duit istilahnya gitu kan ya. Jadi mau nggak mau harus dikebut, apapun yang terjadi pokoknya lulus gitu kan ya S2 gitu sih. Dan lo tadi belum cerita motivasi lo ketika lo udah S1, kenapa mau langsung dulu S2 nggak kerja dulu? Kalau gue kan S1 nyari kerja ngambil S2 biar nggak kebalap sama anak-anak baru kan, sekalian nyuci nilai. Kalau lo kan langsung Depok City tuh Salemba City gitu. Apa sih Bang yang membuat lo langsung ngambil gitu? Oke, sebenarnya pertimbangan ngambil S2 itu ya banyak faktor ya gitu kan ya. Yang pertama pasti salah satunya orang tua pengen anaknya itu pasti punya pendidikan yang lebih tinggi daripada orang tuanya gitu kan ya. Orang tuanya S1, anaknya S2, ntar anaknya S2, anaknya cucunya S3. Nah, anak lo berarti nanti ya. Yang bingung tuh nanti kalau anaknya cucunya S3 kayak tambahin kayak Niko, tambahin CFA-nya lagi lah. 1, 2, 3. CHD, CFA, YFA gitu sih. Gitu kan ya. Jadi memang kalau bisa memang meningkatkan ya inilah ya gitu kan ya. Yang kedua itu pasti juga karena kita juga nggak memungkirin gitu kan ya, setelah lulus itu pasti nyari pekerjaan, tapi juga sambil nyari kerjaan intinya yang mana duluan dari yang dapat gitu kan ya. Karena kan ngambil S2 itu ada sesi pembukaannya gitu kan ya, penyaringannya gitu kan ya. Nggak setiap kali kita mau daftar S2 tuh bisa langsung S2 gitu kan ya. Iya. Bisa langsung studi. Jadi waktu itu sih memang mana duluan deh yang dapat, apakah S2-nya diterima dulu atau dapat kerja dulu. Kebetulan waktu itu yang diterima dulu S2 dulu gitu. Jadi memang kebetulan saya juga emang mau lanjut studi juga gitu kan ya, supaya ya beda lah, ada pengalaman lebih gitu kan ya. Karena S2 itu kita tahu bahwa yang kita peroleh itu sebenarnya bukan pelajarannya gitu kan ya. Bukan kurikulumnya gitu yang pengen dicari. Karena kalau kurikulum doang zaman internet tuh udah banyak gitu kan ya. Kita bisa belajar sumbernya apapun, gak cuma yang formal gitu kan ya. Non formal tuh banyak gitu kan ya. Paling gampang dari YouTube, dari internet gitu kan ya. Cuman yang paling dihargain itu adalah kalau kita misalnya ambil S2 itu adalah pertama kenalannya, atau misalnya kenalannya kita bisa dapat kenalan tuh yang sifatnya lebih luas, lebih dewasa gitu ya, lebih mungkin praktisi atau misalnya dosen-dosen yang berpengaruh gitu kan ya. Kayak misalnya waktu di Salemba City tuh saya dapat dosen waktu itu misalnya Bapak Renald gitu kan ya misalnya. Renald Kasali. Iya, jadi memang jadi kita bisa dapat insight-insight yang luar biasa gitu kan ya. Iya. Waktu itu kita juga dapat misalnya dapat juga mentor gitu kan ya. Waktu di S2 itu kita di Magister Manajemen kita dapat mentor waktu itu adalah ex-CEO dari salah satu telco ya di Indonesia gitu kan, yang besar gitu kan ya. Jadi memang kita dapat insight-insightnya bagaimana cara ngeran bisnis yang besar gitu kan ya. Jadi memang value-nya di situ sebenarnya. Kita kalau kurikulumnya sih kita bisa beli buku dan kita belajar, tapi yang kita nggak dapat itu adalah insight daripada para bos-bos dan para petinggi itu gitu kan, yang memiliki pengalaman yang kita nggak bisa beli lagi gitu sebenarnya gitu sih. Luar biasa. Lu setuju Bang Moses? Oh sangat hampir sama sih. Cuman gue mau nanya Niko. Kalau di CFA, ya kan. Kalau S2 mungkin ya hampir sama lah ya. Di semua kampus kayak gitulah. Jadi, nah kalau lo kan ada level 1, 2, 3 nih kayak dulu gue di ILP nih ya kan. Belajar bahasa Inggris, ada beginner, advance, intermediate, advance gitu ya. Lo apa sih level 1 itu ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain? Oke, jadi ya mungkin sedikit penjelasan ya mengenai CFA. Jadi CFA itu kan sebenarnya kan sebuah sertifikasi menstandarkan kompetensi dari analis investasi dan keuangan gitu Bang. Jadi level 1, level 2, level 3 tuh ya hampir pasti semuanya berkaitan dengan keuangan. Tapi memang ada kayak bicara ekonomi, ada juga bicara mengenai etika gitu. Nah, bedanya etika juga lo pelajarin? Betul, justru karena ini kelebihannya CFA. Jadi orang yang udah dapat gelar CFA itu dia harus patuh terhadap etika dari institut CFA gitu. Nah, salah satunya adalah ketika lu diberikan mandat nih untuk ngelola uang, nah lu harus betul-betul mengambil keputusan berdasarkan kepentingan si beneficiary atau si yang berkepentingan di uang itu. Contoh misalnya kayak dana pensiun. Jadi orang yang punya gelar CFA ketika dia ngelola dana pensiun, dia nggak boleh tuh kayak bentuk kepentingan pribadi gitu kan. Bisa aja nih kan, ada lu pernah dengar kan ada kasus dana pensiun dimain-mainin gitu kan untuk ngegoreng sebuah saham. Nah, itu kalau orang gelar CFA yang ngelola itu dia nggak boleh gitu. Berarti lo sebenarnya kayak, sorry ya mungkin bahasanya biar lebih gampang,
lo tuh dipercaya untuk mengelola uang dalam jumlah yang tertentu. Betul. Dan lo dilatih dari sisi instrumen keuangan lo. Betul. Plus etika lo dalam mengelola itu. Berarti integritas lo dong yang dipertaruhkan sama nama baik lo dong di situ. Betul. Gue bisa di-issue kalau misalnya gue salah kelola. Nah, pertanyaannya kan Lau kan masih di perusahaan nih. Iya. Ya kan? Andaikan aja ya kan. Kalau lo punya mimpi aja nih, kalau lo punya mimpi. Lo mengelola uang tuh pinginnya lo kayak gimana sih mengelola biar CFA lo kepake lah ibaratnya gitu. Iya, CFA itu kan tadi ya ada 3 level kan. Jadi mungkin sedikit penjelasan. Jadi level 1 tuh level basic, kayak lu belajar semua hal basic lah ya, Bang ya. Kayak ILP ya. Terus Nah, level 2 itu lebih banyak hitungan, lebih dalam gitu. Nah, level 3 itu udah nggak banyak bicara hitungan, tapi lebih banyak ke pemahaman mengenai klien lu siapa. Oh gitu. Jadi misalnya klien orang pribadi. Nah, gue harus paham nih orang pribadi ini tuh dia secara stylenya gimana, dia orangnya FOMO enggak, dia orangnya ikut-ikutan apa enggak gitu. Karena itu nanti mempengaruhi cara kita mengadvise orangnya gitu. Terus apakah klien lu tuh insurance, perusahaan asuransi atau dana pensiun, itu masing-masing itu punya karakter yang beda gitu. Jadi nah tadi pertanyaan lu ya. Jadi terus gue pengen ngelola apa sebenarnya? Ya sampai hari ini Bang ya, gue menggunakan ilmu gue untuk mengelola uang gue sendiri gitu. Jadi karena jawaban Niko aman, untuk sultan-sultan yang mendengarkan episode ini ya, ada namanya Niko Iswara Putra, CFA level 3 ya Bang ya. Nah, gitu sih paling. Nah, kalau lu gimana Bang Moses? Ya enggak. Motivasi lu apa nih ngambil S2 tadi, selain nyuci ada nggak? Nyuci nilai sama ya tadi lah ya. Ya kayak Bang Yoga juga tadi ya. Bokap S1, nyokap S1 pinginnya S2 ya kan. Cuman bedanya gue kayaknya seneng memperpanjang waktu studi. Hobi tuh, udah hobi. Jadi kalau tadi bilang 1,5 tahun, gue mau buat kemarin S2 gue 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Jadi semakin panjang semakin banyak ilmu yang saya terima, ya kan? Semakin banyak pengalaman kegagalan, ya kan? Walaupun duit keluar tapi insight dapet, ya kan? Betul. Gue juga ya. Gimana? Karena itu sih Nick, tadi ya pertemanan di S2 itu beda sih sama S1. Karena kita ketemu profesional, kita ketemu juga entrepreneur, ya kan? Kita juga ketemu dosen-dosen tamu yang menurut gue gak setiap hari gue bisa temuin dulu di S1. Dan benefitnya sekarang memang ketika gue udah buka perusahaan, Magister Management Finance itu kepake banget di saat sekarang. Ketika gue udah gak di perusahaan konvensional ya, gue jadi entrepreneur, gue bisa ngerunning bisnis, bisa bertanggung jawab juga dengan semua metodenya, baik itu pemasaran, statistika, terus ngomongin juga hukum, kan ada juga tuh di bagian S2-nya. Itu sih yang membuat modal aja ya, ibaratnya kalau dibilang perlu atau enggak sih S2, tergantung lo. Lo mau ngejar apa? Kalau lo mau ngejarnya hanya S1 nggak ada salahnya juga kok. Betul. Nah, kalau lo mau ngejar sampai S3, gue juga sebenarnya pinginnya sampai S3. Gue pingin ada gelarnya doktor lah seenggak-enggaknya ya kan di nama gue kan. Biar keren dikit. Walaupun nanti di bagian dokter kan bedanya kan harus tuh ada studinya juga, harus ngebuat karya ilmiah terus-menerus kan ya. Jadi ya seru-seruan aja. Nah tapi kalau dari lo Denik, kita kan udah ngomongin jauh lebar nih. Lo akan menyarankan gak sih anak lo untuk ngambil hal yang sama kayak lo? Gue sih akan melihat pertama interestnya dia dulu ya. Maksudnya ya nggak mungkin kan kalau misalnya anak gue nanti bermain musik terus gue ambil CV kan nggak nyambung ya. Iya juga. Jadi kalau gue sih karena memang jujur gue waktu belajar CV gue suka dengan ilmunya gitu kan. Dan gue jujurnya juga gue gagal 2 kali Bang. Jadi langkah gue untuk selesai 3 level itu nggak dalam sekali percobaan gitu. Lo gagal juga ya? Gue gagal 2 kali, level 2 sekali gagal, level 3 sekali gagal. Tapi somehow ya, gue nggak tahu nih ya kenapa. Cuma ketika gue gagal itu gue seneng. Kenapa? Karena gue belajar lagi. Ini yang gue suka nih. Jadi maksud gue itu yang nanti gue pengen kasih tahu ke anak gue ya. Biasanya ketika dia ngejalanin satu hal yang dia suka, walaupun itu berat, tapi somehow ketika dia gagal dia akan seneng gitu. Oh ternyata gue punya kesempatan untuk belajar lagi nih. Jadi ketika gue selesai pendidikan itu gue selesai dengan komplit gitu. Kalau Bang Yoga akan menyarankan juga nggak misalnya anaknya nanti nih harus S2 gitu atau harus S3 gitu? Sebenarnya setuju sih sama Om Niko ini sih. Om Niko.
Jadi S2 ya. itu bukan suatu keharusan gitu kan ya. Karena memang kita sebenarnya kan kalau jadi di market pekerja gitu kan ya, jarang sih yang harus S2 gitu kan ya. Gitu kan ya. Untuk entry point itu sebenarnya jarang yang ada S2 gitu kan. Mungkin ada tapi jarang gitu kan ya. Yang penting S1, yang S1 tuh sebenarnya mungkin cukup wajib gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya masih tinggal di Indonesia gitu kan ya saat ini gitu ya. Dan mungkin ke depannya kita wait and see sih sebenarnya gitu kan ya. Apakah S1 pun udah jadi suatu yang opsional atau gimana gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ditanya harus S2 atau enggak, sebenarnya enggak sih ya sebenarnya gitu kan ya. Balik lagi tadi benar sesuai dengan passionnya, dengan kebutuhannya juga, dengan keinginannya juga gitu kan ya. Karena S2 itu sebenarnya yang dicari bukan lagi ilmunya doang gitu kan ya. Yang dicari udah banyak hal gitu kan ya. Apakah banyak yang ngambil S2 karena koneksi, atau misalnya ada juga yang mau mengisi waktu, atau misalnya saya juga kenal teman saya waktu itu ngambil S2 dengan saya gitu kan ya. Dia kebetulan dari kerjanya di plat merah gitu kan ya. Dia ambil S2 itu karena memang ada fasilitas dari departemennya dia gitu kan ya. Saya kurang tahu sih motivasinya apa, apakah memang dia ambil itu untuk apa gitu kan ya, apakah memang ada fasilitas maka dia gunakan gitu kan ya, atau memang jadi suatu syarat untuk misalnya lebih mudah untuk naik gitu. Saya kurang tahu gitu kan ya. Intinya sih ambil S2 itu kebutuhan, keinginan dan kebutuhan aja sih, bukan keharusan sih saya rasa sih gitu ya. Tapi kalau memang bisa, kenapa enggak sebagai gitu sih. Itu Nick. Kalau lu gimana Bang? Ya gue tergantung, kalau anak gue pengen jadi YouTuber, Instagramable ya. Karena kan gue punya anak cewek nih ya. Gue agak ngeri-ngeri sedap juga. Ya gue sih akan membebaskan, karena mau anak gue mau jadi atlet kayak apapun itu, yang penting passion ya. Karena capek bro. Kita kan yang gue juga jelasin ke episode-episode sebelumnya ya. Kita kan Y,, mau ketemu Z, nanti ketemu alpha, beta, gamma, apalah nanti anak kita disebut-sebut nanti kan. Tapi kan yang penting lu hidup itu bahagia ya. Betul. Capek bro, ngikutin kata orang sama tetangga plus SJW, capek. Tapi mungkin wrap up dari gue, thank you Bang Yoga udah sharing ke kita. Nanti pasti Bang Yoga kita undang lagi nih. Siap, thank you Yoga anytime sharingnya. Thank you ya semua. Thank you. Sampai jumpa lagi.